Keluarga Brassicaceae termasuk dalam kategori 5 komoditas sayuran utama. Dikatakan demikian karena kebutuhan akan 5 item sayuran tersebut adalah yang terbesar dibanding jenis sayuran lain. Tergabung dalam famili Brassicaceae diantaranya adalah kubis atau kol dan bunga kol. Lantaran berasal dari wilayah subtropis, keduanya umum dibudidayakan pada dataran tinggi atau wilayah pegunungan. Meski demikian, dengan berkembangnya inovasi yang diterapkan oleh para produsen benih, kol dan juga bunga kol kini bisa ditanam di dataran rendah. Dari sisi kualitas dan kuantitas, bunga kol dataran rendah pun tidak kalah ciamik dengan yang ditanam pada dataran tinggi. Tentu saja ini membuka peluang bisnis bagi petani di dataran rendah untuk bisa bertanam bunga kol. Bila tertarik menekuni usaha bunga kol, tentu Anda harus piawai dalam melaksanakan tahapan budidayanya. Tanaman bunga kol membutuhkan cara dan waktu tanam yang tepat agar produksinya maksimal. Karena itu, diperlukan varietas bunga kol yang jelas daya produksinya dan dapat diterima pasar. Saat ini ragam benih bunga kol yang ditawarkan di pasaran sangat banyak. Namun, tidak semua merek benih memberi jaminan keberhasilan baik saat dibudidayakan maupun dipasarkan. Hal ini berbeda dengan varietas bunga kol yang diproduksi PT Iswesit Indonesia Cap Panah Merah. Seluruh varietas yang dikeluarkan sudah diuji ketat dan hasil panennya sesuai permintaan pasar. Varietas-varietas ini pun telah dilepas secara resmi oleh pemerintah. Berbekal pengalaman selama 25 tahun di industri benih sayuran dan buah-buahan semusim, PT Iswesit Indonesia Cap Panah Merah memberikan 4 pilihan varietas bunga kol hibrida bagi Anda, yaitu varietas Mona F1, Luna, PM126F1, dan Aquina F1. Bunga kol hibrida Cap Panah Merah berumur tanam genjah antara 45 sampai 48 HST untuk varietas dataran rendah dan 60 sampai 75 HST bagi varietas dataran tinggi. Potensi hasilnya pun mumpuni, yaitu 14 sampai 18 ton per hektar bagi varietas dataran rendah dan 25 sampai 30 ton per hektar untuk dataran tinggi. Tanaman bunga kol umumnya ditanam pada lahan yang berada di dataran tinggi, namun sejalan berkembangnya teknologi benih, beberapa varietas kini dirancang khusus bagi penanaman di dataran rendah. Contohnya saja adalah varietas Mona F1 dan PM126F1. Sementara varietas Luna dan Aquila F1 lebih direkomendasikan ditanam pada lahan pegunungan atau dataran tinggi. Karena itu, agar tanaman dapat tumbuh bagus, usahakan mendapatkan lokasi tanam sesuai rekomendasi tersebut. Untuk memperoleh hasil panen optimal, bunga kol hibrida mesti dibudidayakan secara intensif. Oleh karena itu, setelah lokasi ditentukan, lakukan pengolahan lahan tahap demi tahap. Lahan digemburkan dengan cara ditraktor, dibajak, atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 90-100 cm, tinggi 20-30 cm, dan jarak antar bedengan 20-30 cm. Sementara panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Tiap bedengan kemudian ditaburi kaptan atau dolomit. Kebutuhan kaptan disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Daftar kebutuhan kaptan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada bedengan juga diberikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar atau rata-rata 1 kg per tanaman. Ditambah insektisida karbofuran sebanyak 20 kg per hektar atau 1 gram per tanaman. Sebaiknya hindari penggunaan pupuk kandang dari unggas terutama di musim hujan. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan per tanaman, yaitu urea sebanyak 2 gram, ZA 4,5 gram, TSP 9 gram, dan KCl 7 gram. Usai pelakuan pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata, dan permukaan bedengan pun dirapikan. Tanaman bunga kol tidak bisa langsung ditanam di lahan. Karena itu dibutuhkan proses persemaian.
Untuk melakukannya, sediakan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian media semai tersebut dimasukkan ke dalam pot tray dan benih siap disemai. Selama masa semai, lakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Setelah 7-8 hari setelah semai, benih sudah berkecambah. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun 2 atau berusia 3-4 minggu setelah semai. Sebelum proses pindah tanam, bedengan terlebih dahulu dibuat lubang tanam dengan cara ditugal. Jarak tanam ideal bagi bunga kol adalah 50 cm untuk jarak dalam barisan dan 70 cm untuk jarak antar barisan. Atau bisa juga menggunakan pola 60 cm x 40 cm. Pada tiap bedengan dapat dibuat 2 baris tanaman. Bibit kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Tiap lubang tanaman diisi dengan 1 bibit tanaman. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan juga dibarengi dengan proses penyiraman untuk mencegah layunya tanaman. Garis besar pemeliharaan tanaman bunga kol meliputi penyulaman, pengairan, penyiangan gulma, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penyulaman perlu dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Penyulaman sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman keseluruhan menjadi seragam. Tanaman bunga kol butuh cukup air meski jumlahnya tidak boleh berlebih. Karena itu, proses penyiraman dapat dilakukan secara berkala setiap hari pada saat musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan, penyiraman dilakukan secukupnya. Perawatan lain dalam budidaya bunga kol yang mesti diperhatikan adalah penyiangan gulma. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan rutin 3 kali seminggu. Kebersihan kebun akan membantu tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit. Dalam perawatan dilakukan juga pemberian pupuk susulan. Aplikasinya diberikan pada usia 4 minggu setelah tanam. Jenis pupuk dan kebutuhannya adalah urea 2 gram dan ZA 4,5 gram per tanaman. Tidak kalah penting dalam tahapan perawatan adalah pengendalian hama penyakit. Jenis hama yang biasa menyerang bunga kol adalah ulat krop. Sedangkan penyakit utamanya adalah busuk krop dan akar gada. Serangan hama maupun penyakit tidak mengenal musim. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Volume semprot dan konsentrasi racun disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label kemasan pestisida. Memasuki usia tanam 45-48 HST, varietas bunga kol dataran rendah sudah mulai dapat dipanen. Sedangkan bunga kol dataran tinggi bisa dipanen pada usia 60-75 HST. Bunga kol dapat dipanen apabila bunga sudah padat dan kompak. Panen dilakukan dengan cara memotong bagian pangkal batangnya dan disisakan 6-7 helai daun untuk membungkus bunga. Bila proses panen terlambat dilakukan, dapat mengakibatkan bunga menjadi tidak rata, berbulu keunguan, merekah, dan kemudian muncul tangkai bunga. Hasil panen yang didapat bervariasi tergantung varietas yang digunakan. Namun rata-rata untuk bunga kol dataran rendah hasil panennya mencapai 14-18 ton per hektar. Sedangkan bunga kol dataran tinggi berpotensi panen 25-30 ton per hektar.